digembalakan Tuhan luar biasa. Emang kau pikir digembalakan Tuhan itu enak kalau dagingmu itu masih terus hidup dalam dirimu, kalau dagingmu itu masih berkuasa atas dirimu, kalau dagingmu itu yang menuntun kau? Memang enak kau digembalakan Tuhan. Sakit. Sakit.
berarti. Dan saya undang buat ibu supaya hadir ke depan, karena saya sudah sering punya supaya datang ke depan untuk kita. Haleluya.
Luar biasa ya, kita latihan saudara. Latihan di rumah saja. Ya, sebenarnya untuk kaum pria juga latihan di rumah saja. Sampai di sini Tuhan juga bekerja, amin. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Tidak pernah berubah. Dia tetap Yesus Kristus, tidak pernah berubah satu huruf pun namanya. Dia tetap Yesus Kristus yang kita percaya menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Mungkin ada seperti Mari kita terus dituntun Tuhan, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan pujian ini sehingga firman itu menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Haleluya. Kosongkan hatimu, kosongkan pikiranmu, supaya Yesus masuk ketika kita mendengarkan firman-Nya, sehingga Roh bergerak dalam kehidupan kita untuk berikan firman itu jatuh dalam kehidupan seirama silakan sanjung ya kapan sanjung kita kuasa setan iblis dari menangkap firman berpatahkan kuasa dalam nama Yesus. Biar kami menangkap firman itu, kami tangkap, kami bertindak sampai kami berbuat. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami, penolong kami yang tidak pernah gagal. Yesus namanya, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Amin. Penguasa tunggal, Amin. tidak ada lagi tandingannya. Iya. Hanya satu, Yesus Kristus. Dialah penguasa tunggal atas segalanya, baik yang ada di sorga, di bumi, di bawah bumi, di seluruh penjuru bumi. Hanya ada satu penguasa tunggal, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur kami mengenal Dia. Kami bersyukur kami ada di dalam Dia. Kami bersyukur kami bersama Dia. Kami percaya bersama Dia kami pasti dilindungi. Bersama Dia pasti kami dijagai. Bersama Dia kami pasti menang. Lebih dari pemenang. Urapi semua kami supaya roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas itu menguasai hidup kami, sehingga kami tidak gentar akan hari esok, tidak takut akan bulan depan, tahun depan, karena kami tahu Yesus masa depan kami. Yesus sudah ada di hari esok. Yesus sudah ada bulan depan. Yesus sudah ada tahun depan. Roh kami ada di dalam Dia. Di dalam Dia kami pasti digembalakan. Di dalam Dia pasti kami dipelihara. Karena Dia adalah gembala agung kami. Tidak membiarkan kami diganggu oleh si jahat, diganggu iblis, diganggu setan, diganggu orang-orang tertentu yang menggunakan santet, guna-guna ilmu sihir. Apapun yang mereka gunakan, kami taklukkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya di dalam nama Yesus kami pasti menang lebih daripada pemenang. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat buat semua kami yang ada di tempat ini, yang ada di Indonesia, di mancanegara, dimanapun mereka berada. Mereka diberkati lewat kebenaran firman ini. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalang, menghambat kebenaran firman untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang ada di jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena Allah yang kita sembah maha kuasa. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara sudah dimerdekakan. Saudara tidak lagi diikat oleh belenggu-belenggu yang datang dari iblis, oleh belenggu-belenggu akibat dosa. Hari ini juga lepas in Jesus name. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tempat ini steril. Tidak ada coronavirus. Tempat ini steril di dalam nama Yesus. Semua kami sehat. Kalaupun tadi ada yang datang mungkin membawa virus-virus tertentu, masuk gerbang mati in Jesus name. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. Lebih meriah lagi. Semangat. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya. Mari yel-yel kita deklarasikan dengan semangat. 3, 2, 1. Tidak ciut. Bersama Yesus. Di dalam Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Luar biasa ya. Silakan duduk. Langsung kita baca firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Oke. 3, 2, 1. Kebajikan dan kemurahan belaka akan
mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan bilang dalam Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Jadi bukan sewaktu-waktu, tapi seumur hidup kita. Kebajikan dan kemurahan itu terus mengikuti kita seumur hidup kita selama kita di bumi. Saudara, untuk kita bisa menerima kebenaran ini, mengalami kebenaran ini, kita nggak bisa hanya berhenti di sini. Karena firman itu kadang-kadang ya kita temukan di atas remanya. Kadang kita temukan di atas ya, kita paham. Tapi kadang-kadang di bawah kita baru bisa ngerti. Di bagian akhir, oh begini ya. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Untuk ini kita bisa alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus baca ayat 1 dulu. Ayat 1. Ya, 3, 2, 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, katakan kekurangan. Haleluya. Poin pertama, untuk Anda tetap terus menikmati, mengalami ayat 6 tadi, Anda harus menjadikan Tuhan sebagai gembala Anda. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan itu memang adalah gembala bagi semua orang. Tapi tidak semua orang mau digembalakan oleh Dia. Dan Tuhan tidak pernah menggembalakan orang dengan cara paksa. Tuhan memberikan hak bebas bagi setiap orang, mau digembalakan atau mau tidak digembalakan. Tapi bagi kita yang mau menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kebajikan, kemurahan seumur hidup akan mengikuti kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau kemurahan, kebajikan seumur hidup akan mengikuti kita, pasti takkan kekurangan aku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Tak kekurangan aku. Saudara, semua harga-harga barang naik. Ya, saya kaget waktu saya isi BBM Dex 16.000 yang biasanya 13.000, 16.000. Saya kaget, saudara. Kok naiknya begitu banyak? Biasanya naiknya itu 1.000 ya, 2.000. Pemerintah juga pintar ya. Biosolar tidak dinaikkannya. Kalau biosolar naik, mungkin rakyat sudah banyak yang demo ya. Tapi pemerintah memang cerdas. Sehingga yang dinaikkannya yang Dex, Pertamax, yang Turbo itu juga naik luar biasa. Kenapa Pertamax nggak dinaikkan? Karena motor sudah pakai Pertamax, jadi nggak dinaikkan. Memang pemerintah kita cerdas. Tapi walaupun pemerintah kita cerdas, tetap imbasnya ke saya karena Dex naik. Haleluya. Ya, tetapi saudara, kita tidak pernah kekurangan. Sekalipun semua harga-harga barang naik, kita tidak kekurangan. Bukan disebabkan karena kita punya uang banyak. Kalau kita punya uang banyak, harga-harga barang naik semua, pasti ada waktunya uang kita juga akan habis. Kita tidak kekurangan karena Tuhan adalah gembalaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya dapat laporan dari istri saya ya. Dia katakan mulai dari Senin sampai Jumat itu yang memberkati kita cuma 120.000. Haleluya. Tapi saya tidak mungkin kekurangan. Karena apa? Karena saya tidak makan duit. Saya makan nasi, ikan, sayur, dan yang lain-lainnya. Yang menyiapkan itu semua adalah Tuhan. Dialah gembalaku, tak kekurangan aku.
Karena itu jadikanlah Tuhan itu gembalamu. Yohanes 10, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu bukan sekedar hanya memberikan janji. Gembala yang baik pasti memberikan bukti. Dia katakan, gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Roma 8 ayat 31, 32 dikatakan, sedangkan dirinya aja diberikannya bagi kita, apalagi yang lain-lainnya pasti diberikannya untuk kita. Yang paling mahal, yang paling berharga dalam hidup saya adalah diri saya, hidup saya. Makanya ketika seseorang harga dirinya jatuh, harga dirinya hancur, maka orang itu tidak berharga lagi, sekalipun dia pejabat, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia adalah orang cendekiawan, tidak ada harganya lagi. Makanya ada istilah harga diri, bro. Ya, dirinya saja, saudara, itu tidak dipertahankan. Ya, dicambuk, diludahi, dimaki, ya, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dicambuki semua tubuhnya. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia melawan, maka Anda dan saya tidak memiliki hidupnya. Itu sebabnya dia rela mati supaya Anda memiliki hidupnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Terus ayat yang kedua kita baca, ya. 3, 2, 1. Ia ya, sampai di sini dulu. Saudara, kalau Anda sekarang ke Israel, ayat ini kurang begitu bisa menyentuh hatimu. Tapi kalau pada zaman itu Anda datang ke Israel, ayat ini baru sangat menyentuh hatimu. Sangat bisa sangat kau rasakan bagaimana ayat ini luar biasanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, dulu di Israel itu jarang sekali rumput hijau. Karena itu padang gurun, ya. Jarang sekali ada rumput hijau. Tetapi seorang gembala yang baik, dia tetap terus berusaha membawa domba-dombanya ini ke rumput yang hijau. Itulah Tuhanmu, itulah Allahku. Dia tidak akan membiarkan engkau di tempat rumput yang kering. Dia akan membawa engkau ke rumput yang hijau. Saudara, kalau sekarang Anda ke Israel, Anda akan lihat banyak rumput-rumput hijau karena teknologi mereka canggih, ya. Bahkan buah-buahan dari Israel itu yang paling bagus-bagus. Sayur-sayuran paling bagus-bagus. Sayang kita nggak ada hubungan diplomatik, sehingga sulit barang mereka masuk ke Indonesia. Saya dengar itu orang Bangkok, khususnya para petani Bangkok, bisa secanggih sekarang itu karena mereka belajar di Israel. Saudara, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Jadi, saudara nggak mungkin dibiarkannya makan makanan yang kering. Saudara pasti dibawa Tuhan untuk memakan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang lezat, supaya Anda ini sehat. Haleluya. Haleluya. Dia akan memberikan engkau yang terbaik. Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu. Dia tidak mungkin membiarkan engkau kelaparan, ketelanjangan. Dia adalah gembala. Dia akan malu kalau kita ini telanjang, kita ini kelaparan di jalan-jalan. Tetapi ingat baik, engkau harus menjadikan Tuhan sebagai gembalamu. Haleluya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita tidak selalu melewati air yang tenang. Kadang-kadang ada badai, kadang-kadang ada banjir, kadang-kadang
ada tsunami, ada gelombang pasang yang luar biasa. Tapi kalau engkau digembalakan Tuhan, gelombang yang luar biasa, tsunami yang begitu dahsyat, itu tidak masalah bagimu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan atas tsunami. Tuhan gembalamu itu adalah Tuhan atas gelombang yang besar tadi. Sekalipun engkau berjalan di jalan yang kau pikir tenang, tapi kalau bukan Tuhan yang menggembalakan engkau, sekali waktu engkau akan terjatuh. Karena lalai, karena ngantuk. Karena itu Paulus berkata, hai bangunlah yang tidur. Ketika aku bicara ini, semua ini adalah berkaitan dengan hal rohani. Jadi bangunlah hai yang tidur, kata Rasul Paulus, saudara. Artinya jangan kau tidur secara rohani. Engkau harus bangun, engkau harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya. Sekalipun terjadi gelombang yang luar biasa dalam hidupmu, kalau engkau bersama Yesus, hatimu tetap tenang. Karena ada Tuhan bersamamu. Haleluya. Karena itu jadikan Tuhan gembala kita. Jangan kita mau digembalakan oleh yang bukan Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya melayani orang. Dia menyebut Tuhan yang maha besar. Tapi saya bilang, in Jesus name. Tuhan yang maha besar kabur. Lihat YouTube-nya enggak? Haleluya. Jangan Anda kalau Anda pura-pura nggak tahu, nanti Anda memancing saya untuk menjabarkan. Saudara, saya usir itu semua jin-jin yang ada. Haleluya. Karena apa? Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jangan takut kau sama jin, mau jin apapun itu. Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Jangan takut kepada jin. Yesaya katakan jin itu selalu tinggal di padang-padang gurun. Ya, tapi kadang-kadang dia main ke kota. Haleluya. Ada jin di Alkitab, ada. Ya, haleluya. Makanya baca Alkitab baik-baik. Tetapi jin itu sama dengan setan, sama dengan iblis. Kalau dalam pandangan Alkitab, kita sekarang sedang membahas Alkitab, bukan membahas yang lain. Oleh karena itu, kalau engkau digembalakan oleh Yesus, pasti engkau menang lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, waktu saya layani orang itu, saudara, kaget saya. Dia baca ayat-ayat suci. Dia baca dan dia bicara tentang Tuhan yang maha besar dan segala macam. Tapi Roh Kudus bilang, kau harus tengking dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya tengking awalnya dia seperti, wah, setelah saya bilang ambil air, wah dia ketakutan. Jangan. Langsung dia bilang kalau mau pulih ini langsung dibaptis. Haleluya. Udah dibaptis belum ini? Baptis selam. Suaminya diam aja ketakutan ya. Karena dia tidak punya pemahaman yang sama dengan kita. Tapi intinya dia pingin istrinya sembuh. Ya, pingin istrinya sembuh tapi tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Ya udah, yang penting untuk sekarang dia harus selesai, saya pikir. Harus selesai. Enggak, karena nggak mau dibaptis, saya hanya baptis dia pakai anduk basah. Haleluya. Karena kan di situ ada apa namanya? Bak. Ya, seharusnya bisa kalau dicelupkan gitu, tapi karena suaminya nggak setuju, udah saya kasih pakai air basah. Pertama saya mau kasih minyak, tapi Roh Kudus bilang, "Jangan air." Baptis maksudnya. Iya, ya udah. Saya mau kasih tahu sama dia. Akhirnya dia bersaksi kan? Anda lihat YouTube-nya, dia bersaksi luar biasa. Mulai tahun 2018 terikat oleh belenggu.
yang dia bilang Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tapi ternyata di dalam nama Yesus, jin-jinnya keluar, setan-setannya keluar. Makanya ada iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati saudara. Karena itu jangan biarkan dirimu digembalakan oleh yang lain. Biarlah dirimu digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Dia akan membimbing engkau ke air yang tenang. Sekalipun ada masalah, ada problem, ada persoalan, tetapi karena engkau dibimbing Tuhan, engkau tetap seperti berjalan di air tenang. Padahal itu sudah tsunami, padahal itu sudah terjadi gelombang besar, tapi engkau tetap tenang karena Tuhan yang menuntun engkau. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan yang menuntun engkau. Sekalipun air itu tenang, tapi kalau engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri untuk menyeberanginya, berusaha dengan pemikiranmu, kemampuanmu sendiri untuk menyeberanginya, engkau pasti akan tenggelam. Tapi sekalipun air itu arusnya deras, asal engkau bersama Tuhan, engkau pasti menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus ya, supaya ayat 6 tadi tergenapi dalam hidup kita. Kebajikan, kemurahan seumur hidup menyertai kita. 3, 2, 1. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Saudara, banyak orang sekarang jiwanya yang letih, letoy, loyo, lesu. Harga-harga naik, terjadi mata uang juga nilainya turun, inflasi. Di beberapa negara juga sudah mulai merasakan. Ya, bahkan ada presidennya yang sampai lari. Haleluya. Bahkan di negara-negara maju pun sudah mulai merasakan. Kita doakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa mengatasi ini sehingga tidak terjadi krisis moneter seperti tahun 1998. Karena banyak orang sekarang yang jiwanya tergoncangkan. Haleluya. Puji Tuhan Anda tidak tergoncangkan karena Anda tidak punya karyawan. Tapi bagi mereka yang punya karyawan, mereka bukan memikirkan perut mereka sendiri. Mereka memikirkan karyawan mereka harus makan. Haleluya. Saya tidak pala sedih kalau melihat misalnya Pak Turnip begitu, kondisinya biasa-biasa saja menurut saya. Tapi ada orang punya mobil 10, punya pabrik 2, punya karyawan 5.000. Dia masih bisa ngajak saya makan di warung yang menghabiskan uang sampai 1 juta. Tapi saya sedih dalam hati saya. Padahal Pak Turnip mungkin uang 1 juta pun sekarang tidak punya, mungkin. Haleluya. Tetapi kalau Anda punya pemikiran yang benar-benar pemikiran orang benar, Anda akan lebih sedih melihat orang ini. Karena karyawan, saya merinding, karyawan yang akan ditanggulanginya. Haleluya. 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 Kalau si Randy dia bilang ya 7 juta sudah cukup. Tapi saya 50 juta. Kemarin aja baru datang langsung bayar listrik, telepon segalanya, sapam 5 juta, uang belanja 4,5 juta, terus bayar ini, pajak ini udah dibayar kemarin sama belakang. Saudara, pulang dari lereng Gunung Merbabu malah harus keluar 15 juta. Harusnya dari lereng Merbabu ya kita dapat dari jemaat di sini, karena kita dari hutan, ya. Ini maka kita keluarin uang, saudara. Tapi jiwa saya tidak pernah tergoncangkan. Amen. Karena Tuhan yang membuat jiwaku segar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, lebih baik Anda tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya segala-galanya. Kemana-mana saudara jalan kaki, Anda dapat duit,
Anda bisa makan. Dapat duit bisa makan. Bayangkan kalau Anda punya segala-galanya tetapi Anda tidak bisa membeli bensinnya. Ketika mobilnya rusak Anda tidak bisa betulin. Betapa sedihnya. Mungkin ada orang yang menjawab, jual saja. Iya, betul. Jual saja. Tapi harga diri seseorang itu biasanya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, karena itu hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau jiwamu mau tetap segar, kau harus tetap digembalakan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kalau kau mau tahu ciri-cirinya kau sedang digembalakan Tuhan, pasti kau dituntun di jalan yang benar. Tapi ketika engkau tidak di jalan yang benar, artinya engkau sedang menggembalakan dirimu sendiri, atau ada setan yang menggembalakan engkau, atau ada demit yang menggembalakan engkau, atau ada jin yang menggembalakan engkau. Tapi kalau engkau di jalan yang benar, saya bisa pastikan kau pasti sedang digembalakan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yesus berkata, akulah kebenaran dan kehidupan. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Haleluya. Saudara, kalau kau lihat ada uang orang jatuh 100.000, apa yang kau lakukan? Sedangkan kau sedang lapar, kau butuh makan untuk bisa beli makanan pakai uang. Apa yang kau lakukan? Mungkin kau nggak bisa merasakan apa yang kusampaikan ini karena mungkin nggak pernah kau alami yang seperti itu. Makanya saya kasih contoh yang lain. Ya, ketika kau perlu itu, perlu ini, perlu itu, perlu ini, kurang lebih mungkin ada 10 juta. Terus kau lihat uang orang jatuh 10 jutaan. Apa yang kau lakukan? Haleluya. Disitulah kau baru tahu apakah kau sedang memberikan dirimu digembalakan oleh Tuhan. Atau disitulah kau baru tahu apakah Tuhan kau jadikan gembala dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan? Haleluya. Lihat kiri, lihat kanan. Langsung tap. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Artinya kau tidak digembalakan Tuhan. Kalau kau digembalakan Tuhan, kau akan bilang, Mas, Lae, Om, uangnya jatuh. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau nggak ada orang, kau serahkan ke gereja. Biar didoakan, biar ada orang nanti yang menyariin. Haleluya. Haleluya. Diserahkan di gereja, ya, didoakan, diserahkan ke yatim piatu. Haleluya. Karena itu bukan milikmu. Itu milik orang. Oh Pak, saya juga yatim piatu. Kau boleh terima sedikit-sedikit. Tapi bagi dengan yatim piatu yang lain. Ya, itu jelas di dalam perjanjian lama. Banyak itu ceritanya tentang kita harus menyantuni yatim piatu. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Haleluya. Di Keluaran jelas dikatakan, ya, aku adalah aku, artinya namaku ada tapi aku belum kasih tahu kepadamu. Dan di ayat lain juga dikatakan nanti tiba saatnya, ya, dia akan menyatakan dirinya. Namanya, nama Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Yesus Kristuslah gembala kita yang membawa kita kepada kebenaran dan kepada kehidupan. Dan tidak ada kebenaran di tempat yang lain. Tidak ada kehidupan di tempat yang lain. Karena agama hanya mengajarkan orang supaya punya moral. Tetapi Yesus berkata, akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Kebenaran gak mungkin ada dua. Kehidupan gak mungkin ada dua. Karena itu ada kemarin ustazah bilang,
Coba lihat, baca di Alkitab, ada nggak Yesus agamanya Katolik katanya. Haleluya. Sayang dia nggak lama langsung kena azab, mati tabrakan sama keluarganya. Haleluya. Haleluya. Peristiwa itu memang sudah lama, tetapi karena baru digabung-gabungkan, baru ngeh saya. Oh iya. Makanya hati-hati Anda sama Tuhan Yesus ya. Haleluya. Iya, jadi saudara, Yesus bukan Tuhan Katolik, Yesus bukan Tuhan Protestan, Yesus bukan Tuhan agama-agama yang lain. Yesus itu adalah kebenaran dan hidup. Kalau kau mau kebenaran dan hidup, terimalah Yesus sebagai kebenaran dan hidup. Tapi kalau kau tidak mau kebenaran dan hidup, hanya mau beragama, ya silakan, tidak ada masalah. Haleluya. Kalau Anda mau dituntun oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, Anda harus mau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kehidupan. Jangan hidup saja, tapi hidup dalam kehidupan. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Yesus tidak mengatakan kepada orang mati, Yesus mengatakan kepada orang hidup. Seandainya saya datang sekarang kepada si Naomi, saya bilang, aku datang memberikan hidup kepadamu. Dia jawab, aku sudah hidup, untuk apa lagi diberi hidup? Tetapi Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Haleluya. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kita baca ayat 4. Ya, supaya tadi digenapi dalam hidup kita, kemurahan kebajikan menyertai aku seumur hidupku. 3, 2, 1. Sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab engkau sertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Ini tantangan buat kita. Apakah ketika kita ikut Tuhan selalu berjalan di jalan aspal yang mulus? Tidak. Kadang-kadang kita berjalan di jalan lembah kekelaman. Artinya jalan hancur-hancuran. Sepertinya kita pasti terposok. Sepertinya pasti kita masuk jurang. Karena jalannya hancur-hancuran. Tetapi kalau Tuhan yang menggembalakan kita, kita tidak perlu takut. Sekalipun jalan itu hancur, kita tidak akan bahaya. Karena ada Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita nggak perlu takut. Walaupun jalan itu hancur-hancuran. Saya harap Anda paham maksud saya. Haleluya. Sebab engkau besertaku. Luar biasa. Yesus berkata di Matius 28, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tidak ada nabi manapun yang berani mengatakan demikian. Karena nabi-nabi mati. Setelah mati, sudah. Ceritanya selesai. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus hidup. Itu sebabnya Yesus berani mengatakan, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Karena dia hidup. Hidup. Haleluya. Kalau dia nggak hidup, nggak akan mungkin dia berani berkata demikian. Tapi karena dia yang punya hidup itu, dia kebangkitan dan hidup itu, dialah hidup yang kekal itu. Itulah sebabnya dia berani berkata, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya tidak mungkin berani mengucapkan itu. Karena saya bukan hidup itu sendiri. Saya hanya menerima hidup itu. Tapi saya bukan hidup itu. Hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Hanya dialah yang berani mengatakan itu. Nabi manapun tidak pernah berani mengatakan seperti itu. Mau Elia, mau nabi mana saja. Ya. Tapi Tuhan berkata, Haleluya, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Haleluya. Saudara, pada waktu itu
gembala-gembala itu selalu pakai gada, tongkat. Kalau kita lihat Daud waktu menggembalakan, datang binatang buas, dia hancurkan itu binatang itu pakai gada. Itu artinya bicara perlindungan. Tongkat, kita ingat waktu itu Musa ingin menyeberang laut karena dikejar oleh tentara Firaun. Musa nggak bisa buat apa-apa, di depan sudah laut. Kalau diam terus pasti mati. Karena tentara si Firaun ini dididik luar biasa dan juga punya persenjataan yang lengkap. Kalau perang fisik secara matematika pasti kalah Musa dan pengikutnya. Musa nggak bisa buat apa-apa. Haleluya. Tapi Tuhan bilang, ada apa di tanganmu? Tongkat. Ulurkan tongkat itu. Musa ulurkan tongkat itu. Laut itu terbelah. Luar biasa. Siapa yang bisa belah laut kalau bukan Tuhan? Musa itu adalah representasi Allah pada waktu itu. Dia belah laut pakai tongkat itu. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gadanya lah, perlindungannya lah, tongkatnya, kuasanya ya, yang selalu memberikan kepada kita kemenangan, yang menghibur kita. Walaupun kadang-kala kita berjalan di lembah kekelaman, kita lihat banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan, tetapi Tuhan berikan kepada kita jalan keluar. Tuhan memberikan kita kepada kemenangan. Haleluya. Kita jadi terhibur. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita jadi terhibur. Waktu kami ke Tumut untuk mengecek yang dikatakan si Stephen Indra Wibowo, Ustadz mualaf itu, yang dia bilang seluruh orang Kristen di Tumut itu sudah mualaf. Kami cek ke sana sama Cecar sama Joshua, jalannya luar biasa. Buntu kami, buntu nggak tahu kemana-mana. Ini jurang yang dalam, ini gunung yang tinggi. Lihat videonya, seram kalau lihat videonya. Saja kalau lihat videonya sekarang, akhirnya saya bilang kita tidak boleh kemana-mana. Ini sudah mulai gelap. Kalau kita lanjutkan kita nggak tahu di sana apa. Kalau kita mundur tidak mungkin. Itu kalau ada mobil dua begini tidak bisa. Satu-satunya cara, kita tutup mobil ini, kita kunci, kita naik ke gunung, kita sembunyi di sana. Tunggu pagi. Pas kami sudah selesai kunci-kunci mobil semua, karena di situ kan ada kamera semua. Kalau mobil ini dicuri ya dicurilah. Yang penting kami selamat. Saudara tahu, pas mau naik ke bukit itu, ibu-ibu lewat. Oh, ada kampung Busan, ada kampung ini yang kami tuju. Iya, ikutin saya katanya. Kami ikutin. Tapi navigatornya saudara, dia hilang saudara. Cari mana dia? Wah, dia yang nuntun kita kok. Itulah bedanya kalau Yesus yang gembalakan. Dia nggak duluan, dia diam di dalam kau, dia bersama kau, dia besertamu. Kami digembalakan oleh ibu itu ketinggalan. Hanya dengar suara motor, wih sana, wih sana. Puji Tuhan kami ketemu kampung itu. Haleluya. Setelah ketemu kampung itu, diterima oleh warga di sana yang cukup dihormati, dia orang Islam. Kami doakan, kami bicara seperti yang berita sedang viral. Oh, nggak begitu Pak, nggak begitu ceritanya, nggak begitu. Oh gitu ya, saudara. Di situ kami terhibur. Hampir saja saudara, kami tewas. Tetapi gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kami. Haleluya. Haleluya. Luar biasa kalau kita bersama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Terus, karena saya mengalami ayat-ayat ini sehingga saya mudah untuk menyampaikannya. 3, 2, 1. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Haleluya. Kenapa dia nggak menyediakan hidangan di depan teman kita
Justru dia menyediakan hidangan di depan lawan kita. Supaya engkau hari ini tetap bersyukur sekalipun ada orang yang memusuhi engkau. Karena engkau tahu sekali waktu Tuhan akan memberikan hidangan di depan musuhmu itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau di depan kawan kita, di depan teman kita dia kasih hidangan, itu hal yang wajar. Tapi di depan lawan kita, oh luar biasa. Kalau kau digembalakan Tuhan, orang-orang memusuhi engkau karena kebenaran, engkau tetap setia digembalakan Tuhan. Nanti akan tiba waktunya, Tuhan akan memberikan kepadamu hidangan di depan lawan-lawan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Waktu saya masih di Prima, aduh, keluarga saya pun banyak mencaci maki saya. Apa sih Lubis itu? Iya, jemaat 7 orang di gang kecil, nggak punya apa-apa, miskin, segala macam semuanya. Ngomongnya gede, ngomongnya besar, karena mulutnya besar. Haleluya. Banyak omongan-omongan yang sepertinya membuat kita bisa terluka. Tetapi justru itu disimpan Tuhan, omongan itu. Dicatat Tuhan. Di buku kehidupan saya, di buku harian saya. Semua kita punya buku harian. Itu dicatat Tuhan. Sudah tiba waktunya Dia kasih makanan saya di depan lawan-lawan saya. Haleluya. Kalau sekarang kita pergi ke sana, mereka bilang, wah, Mamo Rajong doi. Nah, begitu ya. Dulu pernah juga ada yang kemari, dia bilang, wah, luar biasa. Kemarin ada ibu-ibu pemulung ketemu ibu gembala. Dia cerita sama ibu gembala. Dia bilang, ibu nggak berubah ya, walaupun sudah di tempat yang seperti ini. Saudara, kita dikasih hidangan di depan lawan kita bukan untuk kesombongan. Supaya lawan kita tahu bahwa kita digembalakan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita digembalakan Tuhan. Haleluya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa artinya? Selain kita diberikan hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya lahiriah, entah itu makanan, entah itu berkat rumah, entah itu motor, entah itu sepeda, apa saja. Tapi ada yang lain lagi yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan, yaitu pengurapan. Haleluya. Haleluya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan limpah. Apa artinya pialaku penuh dengan limpah? Mengurapi dengan minyak. Kalau kita nggak diurapi, bagaimana mungkin kita punya piala? Bagaimana mungkin kita punya piala kalau kita tidak menjadi pemenang? Ketika engkau menang lebih daripada pemenang, kau punya piala. Haleluya. Haleluya. Kau diurapi dulu. Setelah diurapi, haleluya, engkau menang. Setelah engkau menang, engkau dapat piala. Amin. Dan piala itu tidak bergilir. Karena Alkitab bilang Roma 8 ayat 37, engkau menang lebih daripada pemenang. Amin. Tapi harus digembalakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terus baru kita dapat intinya. Kita dapat intinya. Haleluya. Kalau kita digembalakan Tuhan, ini dia. 3, 2, 1. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Luar biasa. Karena semua kita sudah dapatkan dari Tuhan tadi, kebajikan dan kemurahannya itu menyertai kita seumur hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa buat kebajikan kalau kita tidak disertai Tuhan, tidak diberkati Tuhan, tidak dipelihara Tuhan, tidak ditolong Tuhan, tidak dibela Tuhan? Bagaimana mungkin? Tapi ketika kita digembalakan Tuhan,
Kita diberkati, kita diurapi. Haleluya. Orang percaya itu yang ditakuti bukan tangannya, bukan kakinya, bukan pistolnya. Orang percaya itu yang ditakuti ucapannya. Ucapan kita ini yang ditakuti. Kalau kita betul-betul digembalakan Tuhan dan diurapi. Karena itu Alkitab bilang Mazmur 105 ayat 15, jangan mengganggu hambaku yang kuurapi dan jangan mengganggu para nabi-nabiku. Haleluya. Siapapun yang mengganggu hambanya yang diurapi, mengganggu nabi-nabi Tuhan, dia akan berurusan dengan Tuhan karena Tuhan gembalanya. Dia akan berhadapan dengan gada Tuhan, dia akan berhadapan dengan tongkat Tuhan. Siapapun dia, gak peduli siapapun dia. Bukan hanya sewaktu-waktu. Alkitab bilang seumur hidup. Dan aku akan haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus kalau kita haleluya. Haleluya. Untuk mempertahankan semua yang saya sampaikan tadi, yang saya tidak bisa urai lagi satu persatu, saya pun tidak ingat apa yang saya ucapkan tadi. Itu kalau mau langgeng, kalau mau terus menerus engkau nikmati, engkau alami, engkau harus tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kadang-kadang hari Minggu aja gereja malas. Haleluya. Sekali datang pun telat. Alasannya jalan becek. Tapi giliran mau pergi weekend, pergi hiburan, mau hujan deras pun berangkat. Tapi giliran ke gereja, hujan rintik-rintik pun takut. Tapi giliran mau pesta, hujan deras pun ditempuh. Haleluya. Saudara, saya lihat wajah-wajah saudara. Haleluya. Memang kau bisa saja senang dengar firman Tuhan, luar biasa, amin, iya. Tapi pertanyaannya hari ini aku tanyakan kembali dan jawab sendiri di hatimu. Apakah engkau memang betul-betul mau digembalakan Tuhan? Oh, yang di ujung bilang, Tuhan mau enggak Pak gembalakan saya? Tuhan gembala yang baik, dia pasti mau. Tapi mau enggak engkau digembalakan oleh dia? Kalau kau nggak mau digembalakan oleh dia, maka ada gembala lain yang akan menggembalakan engkau. Setan, iblis, roh jahat. Seperti yang saya doa-doakan itu, doa pelepasan. Haleluya. Ada juga setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini luar biasa. Setan seperti ini yang kadangkala kita susah mendeteksinya. Karena kelihatannya baik. Ya kan? Baca ayat-ayat yang diakui orang, ayat suci dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi saudara tahu, ketika seseorang itu tidak digembalakan Tuhan, maka sehebat apapun dia punya ayat, itu tidak ada kuasanya. Karena itu, kau paksakan dirimu hari ini untuk digembalakan Tuhan. Memang awal mulanya gak enak. Tapi kalau kau terus menerus memaksakan dirimu, lama-kelamaan indah dalam proses itu. Kalau saya bicara digembalakan Tuhan, hanya sampai di situ, mungkin Anda tidak bisa memahami lebih dalam. Anda senang sekali digembalakan Tuhan, luar biasa. Emang kau pikir digembalakan Tuhan itu enak kalau dagingmu itu masih terus hidup dalam dirimu? Kalau dagingmu itu masih berkuasa atas dirimu? Kalau dagingmu itu yang menuntun kau? Memang enak kau digembalakan Tuhan? Sakit. Sakit. Siapa yang bilang enak digembalakan Tuhan? Tapi ketika engkau terus mau setia digembalakan Tuhan, engkau akan mendapatkan semua apa yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Berikan dirimu digembalakan Tuhan. Biarlah hidupmu digembalakan Tuhan. Yesuslah gembala yang baik. Haleluya.
Haleluya. Angkat hatimu, rohmu, jiwamu, pikiranmu, hadapkan kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya siap digembalakan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak berontak. Saya tidak melawan. Saya setia. Saya taat. Saya tidak mau memberontak terhadap penggembalaan Tuhan. Gembalakanlah aku Tuhan. Berikan kerendahan hati. Berikan kepadaku kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan. Itulah yang akan menggembalakan kami, sehingga kami selalu hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur hidupku. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang sakit sekali ketika kita digembalakan Tuhan. Tetapi kalau engkau betul-betul merelakan hidupmu digembalakan oleh Tuhan, setia dan taat, kau akan lihat nanti hidupmu pasti diberkati. Hidupmu berbahagia. Nggak mungkin Tuhan menggembalakan kita untuk sengsara. Tapi ingat, jelas Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Jelas dia bilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Berarti Daud juga mengalami hal-hal yang sama. Kadang dia berjalan di lembah kekelaman. Kadang ada pengkhianat yang ingin membunuh dia. Macam-macam banyak persoalan yang dihadapi. Tapi karena dia digembalakan Tuhan, pemerintahannya tidak akan tergoyahkan. Sampai sekarang Israel benderanya itu adalah lambangnya bintang Daud. Itu membuktikan sampai hari ini nama Daud itu masih dikenang oleh mereka. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah engkau mau digembalakan Tuhan? Taat sama Tuhan. Apapun itu yang dikatakan firman, lakukan. Lakukan. Jangan negosiasi. Jangan minta diskon. Lakukan semuanya. Mungkin dalam otakmu, lah, aku kurang. Untukku pun kurang. Tapi kalau Tuhan bilang, kau harus melakukannya. Karena ini firman-Nya, karena ini firman-Nya. Lakukan, saudara. Lakukan. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita. Arahkan roh kita, jiwa kita, hati, pikiran kita kepada Kristus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini kami siap digembalakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita kembali.